serta senja yang utara
penonton dilarang mengambil gambar menggunakan flash. Yang kedua, penonton dilarang makan dan minum selama pementasan berlangsung. Yang ketiga, penonton dilarang merokok di dalam gedung teater. Yang keempat, penonton tidak boleh gaduh selama pementasan. Dan yang terakhir, penonton tidak diperbolehkan keluar masuk selama pementasan berlangsung. Saya akan membacakan narasi dari lagu calon anak dan Retno Mandali. Diceritakan bahwa calon anak merupakan janda penganut ilmu hitam dan bukan yang mengenal menyebar penyakit kepada masyarakat. Ia memiliki putri yang sangat cantik, tetapi kecantikannya tidak serta-merta membuat putrinya mudah mendapatkan seorang suami. Suatu hari datang seorang pemuda melamar Retno Mandali yang bernama Bambang. Kemudian lamarannya diterima. Pernikahan pun berlangsung selama 7 hari 7 malam. Namun tanpa disangka, pernikahan itu pun justru mengantarkan calon anak menemui ajalnya. Begitulah lama ini terjadi di sebuah pemakaman calon anak. Sebagaimana di sebuah pemakaman, tempat ini terasa sepi, dingin, dan ada bau mistis. Tak berapa lama muncul seorang pelayan pasang menjalani dari kegelapan. Ia mendengar kabar bahwa Retno Mandali ada di tempat ini. Kontak saja ia mengambil namanya, karena sudah berhari-hari Retno Mandali meninggalkan rumah dan suami
Ayu sepuh calon Aram, mengerti tidak? Alah, dapat ditebak. Ini pasti gara-gara Den Ayu Manggali lagi tidak cocok dengan suaminya. Biasa Toyu, orang itu kalau sudah omah-omah ada tidak cocoknya terus rame. Yang satunya begini, yang satunya juga tidak mau kalah. Akhirnya begini, ulang. Kok kamu tahu? Kira-kira kok dia Toyu. Mengapa Den Ayu Manggali pergi dari rumah, meninggalkan suaminya, dan sekarang masih milih tinggal di kuburan ini di makam ibunya? Itu kan gara-gara suaminya. Gara-gara Den Bagus Bahula tergoda sama yang lebih muda. Doek, adekku itu doek, ngawur asal jeplak. Loh, hati perempuan mana yang mau di nomor 2, Kak? Apalagi di nomor 3, Kak? Siapa yang tidak kenal dengan Ayu sepuh calon Aram? Kesaktiannya kondang sampai Sinon Erlangga mengirimkan tentaranya untuk menyerbu dan membunuh. Tetapi karena sakti, utusan Prabu Erlangga pun dapat disumpahnya. Tapi yang benar Toyu, yang benar betul santet bencana cahaya dan Ayu sepuh calon Aram. Jarine sopo? Hah? Katanya siapa? Dan Ayu sepuh itu hanya ingin bermantu. Hanya ingin anak perempuannya segera dikawin. Lah baru wis dikawin utusan berjahat. Lah kok malah diselingkuh sampai menemui ajal. Yuk, kamu jangan ngarang-ngarang loh. Yuk tak kasih tahu. Dan Ayu Manggali sendiri yang cerita kalau ibunya kepengen anaknya segera dikawin. Lah baru wis nikah. Lah kok ibunya malah diperdaya. Nah, sejak itu Dan Ayu Manggali merasa berdosa. Dia merasa bersalah. Dan sejak itu dia pilih pergi dari rumah. Lebih suka pergi ke kuburan ibunya, Kanjeng Ayu sepuh calon Aram. Manggali. Gara-gara kayu kayak tadi. Maju kan? Ayo, Yuk ready, gendut kembali.
Peristiwa itu aku sendiri sudah tanpa secara tidak meninggal. Jadi calon anak susah ya. Ya ampun, Ini ada penontonnya. halo penonton. Halo, Masa. Halo penonton. Lakon itu sudah lewat. Oh. Sangkrap sudah ada. Nah, ini nih. Calon anak sudah ada. Tetapi apakah bencana penyakit banjir, gempa bumi, longsor kemudian hilang? Karena yang dituduh penyebabnya sudah dilakukan. Ibu! Manggai, Ibu! manggai, manggai. Kamu seorang anak yang tidak pernah melupakan ibunya. Ibu, manggai. Ibu! Ini Manggali bawakan makanan kesukaan Ibu. Tidak, ibu tidak akan doyan makan karena raut mukamu masih memancarkan kebenaran. Aku tahu Ibu tidak suka melihat kesukaan. Tetapi aku juga tidak bisa menyembunyikan kepedihan itu, Ibu. Kamu masih muda, Manggali. Jangan larut dalam kepedihan dan menyiksa diri. Tetapi aku juga tidak bisa bergembira. Bermadu kasih di dalam langit suami. Menari-nari bertabur bunga di atas jasad ibuku. Tidak! Manggali seperti tak berdaya menghadapi lakon ini. Kamu ini masih saja seperti anak-anak yang kerap menangis dalam gendongan. Tangisanmu tidak pernah berubah. Dulu air matamu seperti hujan tumpah bila minta mainan dan tidak berikan. Sudah, Manggali, jangan
Gila cari. Kamu tidak mau makan? Makan dong, Bu. Yang mandali membawa sesuatu. Bentar ya, Bu. Mandali membawa capcay loh. Hah? Capcay? Iya, Ibu. Bolehkah Ibu mencicipi sedikit? Tentu boleh, Ibu. Rasanya masuk lagi. Apa? Siapa? Maksudnya Denayu. Dia mengabarkan bahwa Denda Sudora sakit dan tidak boleh makan. Karena Nayu pergi. Yuk, Marwi. Ini masih sebungkus. Apa itu, Den? Jangan saja.
dan tempilah suami. Raden, kabarnya sudah 5 hari tidak boleh makan. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, kakinya dingin. Pergilah. Deden, dan ayo kok biar di sini saya temani. Nanti kalau pengen bergaknya atau kopi, jadi ibu saya. Kalau hari ini aku pamit pulang ke rumah, tidak berarti hatiku padam. Tapi yang tersifat belum bisa aku padamkan, Ibu. Baiklah, aku akan turuti perintah Ibu. Badanku melangkah, tetapi hatiku tertinggal di sini. Berani-beraninya bilang seperti itu. Ini sarankan tempat orang-orang. Mbah-mbah kita istirahat. Kurang ajar kalau berani bilang seperti itu. Apa ini gara-gara Ben Ayu sepuh disareke di sini ya? Ora yuk, ini tuh toh gara-gara Den Ayu Retno Manggali tidak mau pulang ke rumah suaminya, tetapi dia malah memilih tinggal di sini menunggu makam ibunya. Tapi kan itu masalah kok yuk. Apa sampai dibikin peraturan baru ya? Aturan apa? Kuburan ini hanya untuk orang-orang yang tidak mempunyai masalah. Lah, kalau yang punya masalah, Ya mohon diselesaikan terlebih dahulu.
Tidak. Tidak. Aku tidak akan tinggal diam. Peristiwa 10 abad yang lalu tidak boleh. Tidak seorang pun bisa membendung sejarah. Sejarah akan terus terulang. Selain terulang, Den, saya ini sudah 10 abad yang kuburan. 10 abad yang kuburan tidak pernah jadi juragan. 10 abad yang kuburan selalu tidak pernah diperhatikan. Orang-orang seperti kita ini selalu benar-benar. Makan nasi bumbu saja karena diberi orang. Sudah cukup. Tapi bakal kuburan itu sudah rubuh, Den. Sebentar lagi bakal kuburan ini akan dirubuhkan. Orang-orang seperti kita ini harus pergi membawa sampah. Tidak lagi di sini. Karena seisi kuburan ini akan dibongkar. Tidak, Yu. Kita akan menjadi pagar. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Tidak juga meninggalkan ibuku. Cintaku pada ibu tidak akan pernah bisa di sini. Dan Ayu Retno Manggali, Lah. benar, Den. Saya Yurabi yang selalu mencari di mana Den Ayu Manggali pergi. Beruntunglah hari ini saya masih bisa bertemu. Untuk apa kamu menyusul dan mencariku? Benar, Den.
angkatan 2016 dengan lakon Retno Manggali. Penulis naskah Hani Dawan, sutradara Setio Eko Wahyu Adi Nugroho. Pemain Oktaviana sebagai Retno Manggali, Nani Hana Putri sebagai calon Arang, Bayu Krishna Andriana sebagai Yurebi, Aulia Elkasinki sebagai Marwi, Eni Ratnasari sebagai Kawin, Nurul Ayu Romadona sebagai Blewa. Susunan kepanitiaan State Manager Anissa Aprilia Kusuma Wardani, pimpinan produksi Rosi Andriani, sutradara Setio Eko Wahyu Adi Nugroho, sekretaris Kevin Ninda Rahayu, bendahara Solika Satriawati. Bagian penanggung jawab konsumsi dan P3K koordinasi Dian Ayu Cahyani Tias, dengan anggota Adnan Dwi Prasetyo, Siti Suramti, Putri Azari, Putri Hapsari, Intan Maikasari. Bagian Humas Vera Dian Ayu Krismonita, dengan anggota Alindita Wahyu Agung. Bagian dokumentasi koordinator Bingar Zulan, dengan anggota Ayu Safitri, Devi Ismawati. Koordinator latihan Anita Sulistiowati. Bagian properti koordinator Rahadiatma, anggota Puput Oktaviana Putri, Erita Nawansari, Amalia Dwi Maratusolihah. Bagian kostum koordinator Hanifah Nur Fatimah, dengan anggota Poppy Imanda, Dwi Kartika, Nisa Saleja. Bagian perkap koordinator Anjas, dengan anggota Triwahyu Ningsih, Novianto Yoga. Bagian make up koordinator Alfiana Dwi Lestari, dengan anggota Ragil Wahyu Ningsih, Bunga Dewi Suryanasari. Bagian musik Dewi Damara, dengan anggota Siti Istiqomah, Devi Ismawati, Anindita Yuan Prabandari, Adnan Dwi Prasetyo, Wahyu Agung Sri Utomo. Bagian lighting Juanda Ardiansa, dengan anggota Ciki Aristianti. Demikian tadi penampilan dari kelas 5C PBSI Angkatan 2016. Terima kasih.